Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 128. Chapter 957-959. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, bahkan Han Sue dan Han Yue di aula juga menjadi tercengang. Dia akan mundur jika tubuhnya disentuh dalam 10 pertukaran. Meskipun mereka sangat percaya diri pada Xiao Yan, Han Tian pada akhirnya adalah bintang 8 asli Dong Huang, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Bahkan jika kekuatan sebenarnya Xiao Yan mirip dengannya, mengucapkan kata-kata ini benar-benar sedikit sombong. Hehe, sepertinya adik laki-laki Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Han Qi tertawa. Dia adalah orang pertama yang pulih setelah tertegun sejenak. Kebanyakan orang yang bisa masuk akademi dalam adalah individu yang sangat berbakat. Karena Xiao Yan di depannya berani membuka mulut untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia sengaja menggunakan ini untuk melarikan diri dari masalah, atau dia benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia benar-benar berharap itu yang terakhir dalam situasi seperti itu. Xiao Yan, bisakah kamu melakukannya? Paman kedua mempraktikkan metode Ki Afinitas Angin. Agility adalah sesuatu yang dia spesialisasi. Jika kamu melakukan ini, Han Yue ragu-ragu sejenak sebelum menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Karena kalian berdua telah memujiku sampai ke langit di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi kesalahanku karena tampil biasa. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya berhenti pada Han Tian dan berkata, Tuan Han Tian, tolong serang. Haha, teman baik. Arogansi ini benar-benar dapat bersaing dengan Hong Chen itu. Baiklah, karena Anda bersikeras melakukannya, saya akan mencoba dan melihat bagaimana Anda akan menghentikan saya dari menyentuh Anda dalam 10 pertukaran. Han Tian tertawa keras. Dia melangkah maju dan Doki yang kuat melonjak dari tubuhnya seperti air banjir. Segera, banyak angin spiral terbentuk di sekelilingnya. Angin liar yang menderu-deru, menerbangkan lapisan debu di tanah aula. Hati-hati. Melihat Han Tian melakukan manuver Doki-nya, Han Yue dan Han Sue juga buru-buru mundur. Mereka mengingatkan Xiao Yan dengan cemas. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Namun, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Lengan bajunya berkibar di bawah angin liar yang menuju ke arahnya, tetapi matanya yang hitam pekat telah menjadi sangat cerah saat ini. Adik Xiao Yan, kamu harus berhati-hati. 9 langkah angin berbalik ini adalah keterampilan ganda yang memberi saya reputasi saya. Hari ini, saya akan menampilkannya. Jangan salahkan saya karena menindas seseorang yang lebih muda, hanya karena saya lebih tua. Angin kencang berlama-lama di atas kaki Han Tian, saat dia dengan lembut berteriak. Dengan segera, kakinya menginjak ke depan. Angin kencang bertiup setelah langkah kakinya jatuh. Tubuh Han Tian langsung menghilang dalam angin menderu. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melangkah maju tanpa peringatan sebelumnya. Mengikuti gerakan tubuhnya, sebuah tangan yang dibungkus oleh Doki yang padat terbang melewatinya. Persepsi yang tajam. Angin mengalir pada putaran kedua. Kejutan segera melintas di mata Han Tian, setelah telapak tangan pertamanya meleset. Segera, kakinya dengan cepat membentuk 2 busur misterius, mengubah tubuhnya menjadi angin spiral yang menerkam menuju Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di depan Han Tian, yang mengikutinya dari dekat. Kakinya mendarat di tanah dan ledakan terdengar di bawah mereka. Kekuatan dorong menyebabkan tubuh Xiao Yan melesat ke depan. Langkah meledak. Ketangkasan Xiao Yan yang pertama. Dia tidak menampilkannya selama bertahun-tahun, setelah mendapatkan gerakan 3000 petir, sekarang dia telah menggunakannya dengan kontrol mikro, efeknya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan saat itu. Giliran ketiga, Xiao Yan baru saja menstabilkan dirinya, saat tangisan tajam tiba-tiba keluar dari belakangnya. Angin kencang bertiup kencang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Kaki kanannya dengan lembut menginjak tanah. Jari-jarinya menempel ke tanah dan dengan cepat memiringkan tubuhnya, menghindari serangan yang datang dari belakangnya. Seluruh interior aula pada dasarnya diresapi oleh kekuatan spiritualnya. Bahkan aktivitas sekecil apapun akan dirasakan oleh Xiao Yan. Meskipun apa yang disebut 9 langkah angin berbalik Han Tian, mampu menggerakkan angin liar yang akan menyembunyikan tubuhnya, itu sama sekali tidak efektif dalam menghadapi kekuatan spiritual yang menyelidik. Dengan kata lain, setiap tindakannya jelas tercetak di benak Xiao Yan. Dalam situasi seperti itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyerang Xiao Yan. Selain itu, jika seseorang berbicara tentang keindahan kemampuan,
Han Tian memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Teman baik, kamu memang punya kemampuan. Giliran keempat, ekspresi Han Tian juga berangsur-angsur menjadi khusyuk setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Xiao Yan. Dia menjerit dalam-dalam dan doki berwarna hijau pekat, bersiul dan berputar di atas permukaan tubuhnya. Kekuatan hisap melonjak keluar dari dalamnya, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur. Kekuatan hisap melonjak dan kecepatan Han Tian juga sangat melonjak. Dengan suara, siu, dia berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke arah Xiao Yan. Namun, yang terakhir mengelak sekali lagi, dengan sudut yang tidak diharapkan orang biasa. Giliran kelima, giliran keenam. Pertempuran di dalam aula menjadi semakin intens. Kecepatan Han Tian juga menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, hampir tidak ada orang selain beberapa orang yang bisa melihat sosoknya. Yang bisa mereka rasakan hanyalah kekuatan isap, yang berulang kali menyebar dari angin yang berputar. Meskipun demikian, ekspresi pemuda yang berpakaian linen masih tetap tenang. Langkah kakinya sesekali maju dan sesekali mundur atau mungkin dia akan miring ke samping. Setiap gerakan kecil memungkinkan dia untuk menghindari serangan Han Tian. Impresif. Wajah cantik Han Sue dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Xiao Yan yang santai. Dia akhirnya tanpa sadar berteriak dengan suara lembut. Dia memang sangat menakutkan. Sepertinya dia telah menjadi lebih kuat selama tahun-tahun ini. Han Yue juga mengangguk sedikit. Meskipun Xiao Yan bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang di masa lalu, dia jauh dari cara berjalan santai ini. Orang ini sangat kuat. Han Qi melihat pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Wajahnya juga perlahan berubah serius, sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Jika dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan saudara laki-laki kedua, kemungkinan saudara laki-laki kedua itu bukan tandingannya. Menurut tebakanku, orang ini mungkin benar-benar bisa bertarung dengan Hong Chen. Seorang pria yang usianya terlihat agak mirip dengan Han Qi, perlahan berbicara. Hehe. Mari kita terus menonton dan melihat, apakah dia benar-benar dapat sepenuhnya menghindari semua 9 langkah angin berputar, milik saudara kedua. Han Qi tersenyum dan menjawab saat matanya menyaksikan pertempuran. 9 putaran. Wajah Han Tian sudah menjadi hijau saat ini. Angin spiral berwarna hijau tua berputar dengan liar di bawah kakinya. Tanah yang keras juga retak saat dia bergerak, memperlihatkan tanah di bawahnya. Siu. Cahaya hijau bersinar di aula besar. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu hanya menyentuh lengan Xiao Yan saat terbang lewat. 10 putaran, 9 langkah angin. Han Tian tiba-tiba menjerit keras ketika serangannya meleset lagi. Tubuhnya berbalik dan berubah menjadi angin. Dia mengambil 9 langkah dengan cara seperti lingkaran, sekitar 10 kaki dari Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti 9 langkah, 9 angin berputar berwarna hijau tua muncul, benar-benar menutup semua jalan mundur Xiao Yan. Ikuti. Segel tangan Han Tian bergerak, dan 9 angin spiral segera mengeluarkan suara angin yang berputar. Segera, mereka berputar dengan liar dan merobek Xiao Yan di tengah. Kali ini, saya akan melihat bagaimana Anda menghindarinya. Han Tian tertawa terbahak-bahak pada Xiao Yan, yang tersegel dalam angin spiral. Berhenti. Teriakan lembut dipancarkan dari tengah 9 angin spiral, saat tawa Han Tian terdengar. Segera, ruang itu sedikit berfluktuasi. 9 angin spiral benar-benar berhenti sejenak. Saat angin berputar berhenti, cahaya perak bersinar seperti kilat. Itu segera berubah menjadi sosok manusia yang perlahan muncul di depan semua orang. Tuan Han, terima kasih telah mengizinkan saya menang. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya, menyeringai, dan berbicara dengan Han Tian, yang senyumnya sudah menegang di wajahnya. Kekuatan spasial. Anda adalah seorang elit Dozong. Setelah kehikmatan berlanjut sejenak, kejutan tiba-tiba melonjak ke wajah Han Tian saat dia tanpa sadar berteriak keras. Kekuatan distorsi spasial kecil, yang digunakan Xiao Yan sebelumnya untuk menghentikan angin spiral, jelas merupakan kekuatan spasial yang hanya bisa digunakan oleh elit Dozong. Wajah Han Tian bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di aula, termasuk Han Qi memiliki wajah tercengang saat ini. Menjadi seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Dozong, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan tata ruang. Pada saat itu sebelumnya, dia yakin bahwa Xiao Yan memang menggunakan distorsi spasial, yang hanya bisa dilakukan oleh elit Dozong. Hehe, Tuan Han Tian salah. Saya belum mencapai level itu. Kekuatan spasial ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat saya gunakan, ini hanya karena beberapa pertemuan yang beruntung. Namun, itu hanya dapat melakukan beberapa bantuan yang tidak signifikan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya,
saat dia menjawab sambil tersenyum. Kejutan di wajah semua orang berkurang hanya setelah mendengar ini. Do Huang yang berusia 20 tahun atau lebih, sudah mencapai batas yang bisa mereka tahan. Jika dia adalah seorang Dozong, kemungkinan besar siapapun yang melihatnya akan mengatakan, monster. Adik Xiao Yan sangat rendah hati. Kekuatan spasial adalah indikator dari seorang elit Dozong. Mampu mengendalikannya dengan kekuatan Do Huang, sudah cukup untuk mengejutkan orang. Saya telah kalah dalam pertandingan ini. Hehe, ini benar-benar kasus generasi baru menggantikan yang lama. Dengan bakat dan kemampuan Anda, kemungkinan besar Anda akan dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri, bahkan di Central Plains ini. Han Tian dengan lembut menghembuskan napas. Matanya tiba-tiba mendarat di Han Sue dan Han Yue. Dia tersenyum dan berkata, penglihatan kedua gadis ini juga cukup bagus. Kata-kata ini, dengan makna ganda, menyebabkan wajah cantik kedua wanita ini langsung menjadi merah menyala. Han Qi juga tertawa. Tatapannya perlahan menyapu Xiao Yan. Meskipun dia mengenakan beberapa pakaian linen biasa, pemuda biasa ini tampak seperti pedang tajam saat ini. Mungkin karena dia baru saja bertengkar dengan seseorang, dia mengeluarkan perasaan tertekan, yang menyebabkan seseorang kesulitan meremehkannya. Han Qi berdiri, menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Yan, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xiao Yan, jika klan Han mampu bertahan dari bahaya kali ini, klan Han tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Banyak anggota klan Han di belakang Han Qi, juga berdiri berbarengan dengan wajah serius. Mereka menangkupkan tangan dan membungkuk ke Xiao Yan. Han Sue dan Han Yue di samping bertukar pandang, sebelum mundur selangkah dan membungkuk sedikit ke Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir menghadapi kesopanan yang begitu besar. Sepertinya masalah ini memang sangat penting bagi klan Han. Dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan pasti akan melakukan yang terbaik. Senyum di wajah Han Qi menjadi lebih padat saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada adik kecil Xiao Yan karena telah meminjamkan dukunganmu. Tolong beritahu kami, jika ada sesuatu yang Anda minta agar dilakukan oleh klan Han. Meskipun, bukan tidak mungkin menemukan seseorang untuk mengalahkan Hong Chen dalam klan Han karena kekuatannya, orang-orang ini sebagian besar adalah tetua klan. Namun, jika mereka bertindak, kemungkinan orang tua dari klan Hong tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Hal ini terbatas pada generasi muda. Jika seseorang serius membicarakannya, tidak ada seorang pun di antara generasi muda klan Han yang bisa mengalahkan Hong Chen. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba saat ini, dapat dianggap telah menyelesaikan situasi yang sulit bagi klan Han. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara, saya membutuhkan beberapa bahan obat. Luka di dalam tubuhku belum sembuh total. Selama 3 hari ini, saya harus memulihkan diri ke kondisi puncak saya. Oh, saudara Xiao Yan masih terluka. Han Qi dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Pendapat mereka tentang Xiao Yan sekali lagi dinaikkan secara signifikan. Dia mampu dengan mudah menghindari serangan Han Tian dalam kondisi terluka. Tampaknya evaluasi tersembunyi mereka terhadapnya agak rendah. Hehe, itu bukan masalah. Ini adalah alkemis utama dari klan Han saya, Tuan Tua Zugan. Dia adalah alkemis tingkat 5. Izinkan penatua ini untuk membantu melihat Anda. Itu pasti bisa membantu luka-lukamu. Tatapan Han Qi beralih ke pria tua yang tampak acuh tak acuh di sampingnya. Orang ini berambut putih dan berjanggut. Dia mengenakan jubah alkemis dengan lencana kuali obat di dadanya. Di kuali obat ada 5 riak cerah yang sangat mencolok. Xiao Yan sudah melihat lelaki tua ini ketika dia memasuki ruangan tadi. Namun, pihak lain jelas sedikit angkuh. Dia telah menutup matanya sejak awal. Tentu saja, orang tidak bisa mengatakan bahwa sesepuh ini sombong. Sebaliknya, sebagian besar alkemis tingkat tinggi di Central Plains bertindak dengan cara ini. Selain itu, status seorang alkemis juga memberi mereka kualifikasi yang cukup untuk melakukannya. Jika seseorang benar-benar berbicara tentang kekuatan Zugan ini, dia paling banyak baru saja mencapai kelas Do Huang. Kekuatan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi klan Han. Namun, status alkemis tingkat 5-nya, menyebabkan dia memiliki posisi yang sangat tinggi di klan Han. Dari sini, orang bisa tahu betapa panas posisi sebagai seorang alkemis di Central Plains. Meskipun samar-samar menyadari dari mana keunggulan lelaki tua ini berasal, Xiao Yan secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk membentuk hubungan mengingat karakternya. Ini hanya alkemis tingkat 5. Klan Han mungkin menganggapnya sebagai harta karun, tapi di mata Xiao Yan, orang ini tidak penting dan biasa.
Pada saat ini, Tuan Tua Zugan ini akhirnya membuka matanya perlahan, setelah mendengar kata-kata Hanci. Matanya melirik Xiaoyan sebelum segera berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Datang dan biarkan aku yang dulu untuk melihatnya. Ekspresi aneh tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan saat mendengar ini. Dengan level alkimia saat ini, dia pasti berada di level menengah ke atas dari level 6 alkemis, jika seseorang mengevaluasi kemampuannya. Orang tua di seberangnya paling banyak adalah alkemis tingkat 5, namun orang tua ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Jarak di antara tiap tingkatan di antara alkemis sama seperti di antara pil obat. Mereka terpisah dari surga dan bumi. Kecuali itu karena beberapa alasan khusus seperti api surgawi, atau beberapa kekuatan spiritual yang sangat luar biasa, sangat sulit bagi seseorang untuk melompat melintasi tingkat dan berhasil memperbaiki pil obat. Alasan Xiaoyan bisa melakukan ini, sepenuhnya karena dia telah memenuhi kedua kriteria. Xiaoyan tersenyum saat memikirkan ini di dalam hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan menyerahkan tangannya ke Zugan. Zugan bahkan tidak berdiri. Dia hanya duduk di kursi dan melirik Xiaoyan. Tangan keriputnya ditempatkan di tangan Xiaoyan, dan kekuatan spiritual segera ditransmisikan ke tubuh Xiaoyan. Mengaum. Kekuatan spiritual Zugan baru saja memasuki tubuh Xiaoyan, saat persepsi spiritualnya tiba-tiba berubah. Kepala binatang tak terlihat yang terbentuk dari nyala api muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah itu, dengan keras meraung pada kekuatan spiritual milik Zugan. Kekuatan spiritual yang mengejutkan meletus seperti gunung berapi saat raungan terdengar. Di bawah kekuatan spiritual yang kuat itu, kekuatan spiritual milik Zugan muncul seperti binatang buas yang telah bertemu dengan harimau, Raja Gunung. Sebuah rintihan terdengar saat membawa kengerian. Itu mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri untuk hidupnya. Di dalam aula besar, Zugan, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba mengungkapkan keterkejutan di wajahnya. Dia membuang tangan Xiaoyan seolah-olah dia tersengat listrik. Kursi di bawah tubuhnya hancur, dan tubuhnya juga buru-buru mundur dengan beberapa langkah. Dia memandang Xiaoyan seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berbicara dengan suara bergetar, kamu. Zugan secara alami, bisa merasakan binatang yang muncul di tubuh Xiaoyan sebelumnya. Itu terbentuk dari nyala api yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan Zugan, bagaimanapun, adalah bahwa bagian dalam nyala api menyembunyikan kekuatan spiritual yang menakutkan, yang 10 hingga 100 kali lebih kuat darinya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual ini, dia seperti sesuatu yang mengambang di bawah pohon besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya, tanpa memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawannya. Zugan yakin bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa alkemis tingkat 6. Namun, pemuda di depannya ini yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun, mungkinkah dia juga seorang alkemis? Terlebih lagi, tingkat pemuda ini pasti lebih tinggi dari miliknya. Tuan Tua Zugan, ada apa? Tindakan ketakutan yang tiba-tiba dari Zugan juga menyebabkan kelompok Hanci di sampingnya terkejut. Mereka buru-buru bertanya, hehe. Bagian dalam tubuh saya sedikit aneh. Tuan Tua Zugan sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, dia mengambil selembar kertas putih dari meja di sampingnya secara sepintas, dan menulis beberapa bahan obat yang dia butuhkan di atasnya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya, dan kertas putih itu terbang ke Zugan. Dia berkata, tolong bantu saya mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan ini. Menjadi alkemis tingkat 5, Anda harus menyadari, apakah kekuatan obat dari beberapa bahan obat dipertahankan dengan baik. Mintalah seseorang untuk memberikannya kepada saya setelah Anda selesai. Kata-kata Xiaoyan tidak terlalu sopan. Mereka penuh dengan nada memerintah. Ini menyebabkan Hanci dan yang lainnya tersenyum pahit. Zugan ini bukanlah seseorang dari klan Han. Terlebih lagi, klan Han telah menghabiskan banyak upaya untuk mengundangnya menjadi alkemis utama mereka. Hanya ada beberapa anggota dalam klan yang bisa membuatnya melakukan pekerjaannya. Dia adalah seorang Buddha hidup yang tidak mendengarkan siapapun. Bahkan ini direndahkan di hadapan nada tidak sopan Xiaoyan. Namun, saat Hanci bersiap untuk mengatakan sesuatu untuk menengahi situasi, Zugan segera menerima kertas putih itu. Setelah membaca 10 lebih bahan obat yang tertulis di atasnya, keterkejutan di matanya semakin padat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ramuan obat ini hanya akan digunakan saat memurnikan beberapa pil obat tingkat tinggi. Anda, Tuan, yakinlah bahwa saya akan memilih ramuan obat yang kekuatan obatnya paling awet. Zugan dengan hati-hati mengambil kertas putih itu,
dan buru-buru menangkupkan kedua tangannya, dan meyakinkannya. Pada saat ini, dia yakin bahwa pemuda di depannya ini pasti seorang alkemis. Selain itu, tingkatan pemuda ini benar-benar lebih tinggi darinya. Setelah memverifikasi ini, badai tanpa sadar melonjak di dalam hati Zugan. Kebanyakan alkemis memiliki hubungan guru-murid saat menyampaikan pengetahuan alkimia. Dengan bisa merawat alkemis muda tingkat tinggi, kemungkinan guru Xiaoyan bukanlah orang yang tidak dikenal. Dia mungkin saja eksistensi Grandmaster di wilayah Central Plains. Setelah melihat sikap sopan Zugan, Han Qi dan yang lainnya, yang ingin membantu memberikan kata-kata yang baik untuk Xiaoyan sebelumnya, segera mengungkapkan ekspresi yang membosankan. Mengapa orang tua yang biasanya angkuh ini berubah karakter hari ini? Han Yue dan Han Sui tertawa, ketika mereka melihat ekspresi membosankan semua orang. Keduanya samar-samar menyadari bahwa Xiaoyan juga memiliki status alkemis. Sepertinya sesuatu yang tidak mereka sadari telah terjadi, ketika Xiaoyan dan Zugan melakukan kontak sebelumnya. Karena interaksi itulah yang menyebabkan Zugan yang biasanya angkuh, menjadi seperti ini. Saat kedua gadis itu tertawa, hati mereka sebenarnya juga merasa terkejut. Xiaoyan mampu menghilangkan kesombongan Zugan. Jelas, Xiaoyan telah mengungkapkan sesuatu yang tidak diharapkan Zugan. Selain itu, jika seseorang ingin mengharuskan alkemis tingkat 5, untuk bisa menghormati orang lain, paling tidak, seseorang harus memiliki tingkat alkemis yang lebih tinggi daripada pihak lain. Dengan kata lain, Xiaoyan kemungkinan besar adalah seorang alkemis tingkat 5 atau bahkan tingkat 6. Tawa lembut kedua wanita itu juga membangunkan Han Qi dan yang lainnya, dari keadaan membosankan mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum melirik Xiaoyan, dengan makna yang lebih dalam di mata mereka. Pemuda ini sepertinya memiliki aura yang tak terduga. Suer, bawalah saudara Xiaoyan dan cari kamar untuknya beristirahat. Soal bahan obat harusnya bisa selesai hari ini. Pada saat itu, saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiaoyan. Han Qi tersenyum saat dia menangani situasinya. Han Sui mengangguk sedikit. Dia menoleh dan tersenyum manis kepada Xiaoyan, sebelum berbicara dengan suara pelan, "Kakak Xiaoyan, tolong ikuti aku." Tanpa disadari, cara dia biasa memanggil Xiaoyan menjadi jauh lebih akrab. Xiaoyan tidak mengungkapkan banyak reaksi setelah mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Han Qi dan yang lainnya, sebelum berbalik dan mengikuti Han Sui. Ekspresi Han Qi berangsur-angsur menjadi serius, saat dia melihat kedua punggung yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Matanya beralih ke Zugan dan bertanya, "Tuan Zugan, tadi." Zugan menghela napas. Tatapannya beralih ke Han Yue saat dia bertanya dengan agak hati-hati, "Tuan Xiaoyan ini juga harus menjadi seorang alkemis kan?" Han Yue tidak menyembunyikan apapun sehubungan dengan ini. Tangannya yang halus menarik seutas rambut perak di depan dahinya, sebelum dia menutupi mulutnya dan dengan lembut tertawa, "Zutua, ketika aku masih berlatih di Akademi Dalam, Xiaoyan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5. Seluruh aula mengeluarkan suara orang-orang yang menghirup udara dingin, saat kata-kata ini terdengar. Tangan Zugan, yang sudah mengharapkan ini, gemetar sambil membelai janggutnya. Dia akhirnya mencabut rambutnya. Sepertinya Suer benar-benar melakukan pelayanan yang bagus kali ini. Dia benar-benar mengundang dewa yang hebat. Han Qi bergumam. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, "Semua orang dengarkan. Beri Xiaoyan pelayanan terbaik. Jangan remehkan dia sedikit pun. Setiap anggota klan yang berani menyinggung perasaannya, akan dihukum sesuai dengan aturan klan." Semua anggota klan dengan tergesa-gesa menerima permintaan itu, ketika mereka mendengar teriakan keras Han Qi. Seorang pemuda kelas Do Huang, mungkin tidak cukup bagi klan Han untuk bertindak dengan cara ini. Namun, jika status alkemis yang melampaui Zugan ditambahkan di atasnya, bahkan klan Han harus bersahabat dengannya dengan segala cara yang memungkinkan. Status seorang alkemis bahkan lebih menonjol di Central Plains, dibandingkan dengan wilayah lain. Ini karena jumlah ahli di tempat ini lebih banyak dari tempat lain. Oleh karena itu, dibutuhkan jumlah pil obat yang lebih banyak daripada tempat lainnya. Setelah Xiaoyan mengirim Han Sui keluar dari kamar tamu bersih di halaman belakang klan Han, dia menutup pintu dan menghela nafas lega. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan masalah antara klan Han dan klan Hong, kalau bukan karena Han Sui dan Han Yue. Tentu saja, alasan dia berbicara secara alami tidak mengacu pada Han Sui dan Han Yue secara pribadi. Meskipun keduanya adalah wanita yang luar biasa, dia bukanlah orang yang pikirannya diatur oleh bagian lain dari anatominya. Secara alami, dia tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Setelah mengamati Hong Chen dari kejauhan hari ini,
dia memang memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin orang yang sombong, tapi itu seperti yang dikatakan orang lain. Orang ini memang memiliki kualifikasi dan modal untuk menjadi sombong. Xiao Yan datang ke sisi tempat tidur sebelum duduk bersila di atasnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedang berpikir keras. Kekuatan klan Han ini pasti tidak seperti yang dilihat orang di aula sebelumnya. Menurut ekspektasi Xiao Yan, ada beberapa ahli dari generasi yang lebih tua bersembunyi di balik layar. Lagi pula, bagi klan Han untuk dapat melawan klan Hong di kota Tianbei, tidak mungkin mereka tidak memiliki seorang elit Douzong. Namun, dari apa yang dia lihat hari ini, selain Han Qi, yang samar-samar bisa dianggap seseorang dengan setengah kaki ke dalam kelas Douzong, tidak ada orang lain yang mencapai tahap ini. Jika ini kasus klan Han, bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang klan Hong, yang sedikit lebih kuat. Xiao Yan sudah menjadi musuh dengan faksi seperti itu setelah baru saja tiba di Central Plains, dia bisa dianggap tidak beruntung. Setelah menghela nafas pelan di dalam hatinya, Xiao Yan menyingkirkan pikiran ini. Dia bukan orang yang bimbang. Selain itu, dia jelas tentang dendam dan kebaikannya. Jika ada bantuan, dia akan membalasnya. Jika ada dendam, dia juga akan membalasnya. Han Sui telah menyelamatkannya sementara dia merasa agak menyesal kepada Han Yue karena telah mencuri harta karun itu. Karena ini, Xiao Yan secara alami tidak akan menolak permintaan mereka mengingat karakternya, bahkan jika ini berarti harganya menyinggung apa yang disebut klan Hong. Dengan mengamati Hong Chen hari ini, sepertinya kekuatannya berada di sekitar Do Huang bintang 7. Ini sangat mirip dengan saya. Harus dikatakan bahwa bakat pelatihannya memang mengejutkan. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun bakatnya sangat luar biasa, itu adalah sesuatu yang dia latih sendiri. Hong Chen itu, di sisi lain, tidak hanya mendapat dukungan dari seluruh klan, tetapi juga dipersiapkan oleh Wind Lightning Pavilion. Itu dianggap normal untuk prestasinya tidak kurang dari Xiao Yan. Bagaimanapun, ada banyak ahli tersembunyi di wilayah Central Plains. Kemungkinan dia akan bertemu lebih banyak lagi dari mereka di masa depan. Meskipun pencapaian Hong Chen ini membuat Xiao Yan terkejut, itu hanya terbatas pada level ini. Dengan kekuatan bertarung Xiao Yan saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang dari kelas yang sama yang bisa mengalahkannya. Ada lebih dari 10 ahli di puncak kelas Do Huang, yang telah jatuh ke tangannya. Bahkan nama-nama elit Douzong tertinggal di daftar kematiannya, apalagi Do Huang bintang 7. Setelah aku menyelesaikan masalah ini dan membalas budi, aku akan meninggalkan tempat ini. Jika memungkinkan, saya harus mencoba menerobos ke kelas Douzong, sebelum dimulainya pil gathering. Meskipun ini akan sangat sulit, saya hanya bisa memikirkan cara untuk mengeluarkan semuanya, untuk mendapatkan 3000 api yang membakar. Wajah Xiao Yan agak serius. Pil gathering adalah pertemuan besar alkemis top di seluruh benua Doqi. Ukuran itu tidak ada bandingannya dengan pertemuan besar lainnya. Seseorang bahkan bisa mengatakan bahwa pil gathering adalah kompetisi paling menonjol di dunia alkemis di benua Doqi. Dihadapkan dengan pertemuan alkemis kelas atas semacam ini, bahkan Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Saat ini, dia mungkin sudah menjadi alkemis tingkat 6, tapi ini jauh dari cukup. Sepertinya akan sangat sulit jika dia hanya ingin mengandalkan ini untuk masuk 10 besar. The 3000 Burning Flame memiliki daya pikat yang cukup untuk Xiao Yan. Selama dia berhasil menelannya setelah menerobos ke kelas Douzong, dia setidaknya akan memiliki kemampuan untuk bertarung sedikit bahkan jika dia akhirnya bertemu dengan elit legendaris Douzun. Karenanya, Xiao Yan harus masuk 10 besar untuk mendapatkan kualifikasi untuk melakukannya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Tangannya juga sedikit menegang. Dia menantikan pertemuan terbesar di dunia alkemis. Dikabarkan bahwa gurunya pernah berdiri di tempat itu saat itu, dan akhirnya menjadi Yao Zunze yang terkenal di seluruh benua. Menjadi murid Yao Lao, Xiao Yan tentu saja tidak ingin mempermalukan nama gurunya di tempat itu. Xiao Yan menekan banyak pikiran di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba mengusap cincin berwarna putih itu sebelum sedikit mengernyit. Sejak Tianhuo Zunze menyerap jiwa roh yang ganas, dia tertidur lelap. Jika mantan Douzun ini bangun, kemungkinan besar dia akan sangat membantu Xiao Yan. Sayangnya, Xiao Yan tidak berani menggunakan kekuatan eksternal untuk membangunkannya dari tidurnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia membalik tangannya. Botol giok dengan api tak terlihat yang menutupinya muncul di tangannya. Samar-samar orang bisa mendengar teriakan menyedihkan yang dikirim dari dalam botol giok. Sudut mulut Xiao Yan mengandung rasa dingin. Jarinya mengusap mulut botol sebelum dia memberi isyarat.
Roh yang sangat lemah yang terbungkus sekelompok api tak terlihat, perlahan bangkit. Akhirnya, itu muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, Han Feng sangat lelah setelah dibakar oleh Heart Flame untuk waktu yang lama. Api hati Xiao Yan dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Jenis rasa sakit yang membakar yang menyebar dari dalam jiwa, benar-benar merupakan siksaan yang tak tertahankan bagi tubuh spiritual. Apakah kamu sudah cukup menikmati? Xiao Yan melirik sosok ilusi Han Feng di depannya, sebelum bertanya dengan acuh tak acuh. Tubuh Han Feng segera bergetar hebat setelah mendengar suara Xiao Yan. Ada beberapa ketakutan tambahan di mata setan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan. Dia benar-benar menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, di bawah pembakaran Heart Flame selama periode waktu ini. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh saja aku. Suara Han Feng sangat lemah, sehingga dia hampir sampai pada nafas terakhirnya. Katakan padaku lokasi di mana Hall of Souls telah mengunci guru. Xiao Yan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Haha, kamu ingin menyelamatkan orang tua itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Hall of Souls adalah tempat yang bisa dimasuki siapa saja? Han Feng tanpa sadar tertawa setelah mendengar permintaannya. Ah, tawa dingin baru saja terdengar saat Xiao Yan melambaikan tangannya dengan wajah tanpa ekspresi. The Fallen Heart Flame yang tersisa di luar tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipindahkan. Akhirnya, itu melekat pada tubuh Han Feng. Suara cici muncul bersamaan dengan jeritan tajam dan gelombang asap putih. Sepertinya Anda belum cukup menikmati selama periode waktu ini. Karena ini masalahnya, aku akan membiarkanmu menikmati ini selama setengah tahun. Seseorang tidak bisa mendengar emosi apapun dalam suara Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan api hati yang jatuh membawa Han Feng saat itu, sekali lagi memasuki botol giok. Jangan, jangan. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Han Feng buru-buru menahan rasa sakit yang membakar dan berteriak, saat melihat Xiao Yan berencana untuk menyimpannya di dalam botol giok lagi. Tangan Xiao Yan berhenti. The Fallen Heart Flame perlahan menghilang. Dia melirik Han Feng dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu punya satu kesempatan terakhir. Saya punya banyak waktu. Lain kali saya memanggil Anda mungkin setengah tahun atau 1 tahun kemudian. Mudah-mudahan, Anda tidak akan terbakar menjadi ketiadaan oleh Heart Flame. Tubuh ilusi Han Feng segera bergetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Teror melintas di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, maukah kamu mengizinkanku pergi, jika aku memberitahumu lokasi di mana Yao Chen dikurung? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan saya. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. The Fallen Heart Flame yang menutupi bagian luar tubuh Xiao Yan akan bermanuver lagi. Berhenti, hentikan, aku akan memberitahumu. Kengerian di mata Han Feng menjadi lebih padat, ketika dia melihat ini dan dia buru-buru berkata, Aula Jiwa memiliki aula cabang yang terletak di kota Ming di wilayah Barat Central Plains. Yao Chen dikurung di sana. Wilayah Barat Central Plains, kota Ming, Xiao Yan perlahan mengulangi dua kata ini di mulutnya. Kegembiraan diam-diam muncul di hatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan riak di hatinya saat melanjutkan. Berapa banyak orang dari Hall of Souls yang menjaga aula cabang itu? Dikabarkan bahwa ada sepasang pelindung. Selain itu, ada juga seorang tetua yang terhormat. Aula cabang itu sedikit lebih penting, oleh karena itu, Aula Jiwa telah mengirimkan seorang ahli sejati untuk melindunginya. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Tetua yang terhormat, ekspresi Xiao Yan segera berubah sedikit saat mendengar istilah ini. Saat ini, dia tidak lagi sepenuhnya mengabaikan Hall of Souls. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah penatua yang terhormat. Posisi ini berada di atas seorang penatua. Selain itu, kekuatan masing-masing tetua terhormat adalah dari elit asli Douzun. Mungkinkah aula besar yang telah saya capai dengan persepsi spiritual saya melalui segel api saat itu, adalah kota Ming? Mungkinkah kekuatan spiritual yang sangat menakutkan saat itu, menjadi sesuatu yang dilepaskan oleh penatua yang terhormat yang menjaga? Mata Xiao Yan berkedip, pikiran di dalam hatinya berputar seperti air pasang. Jika masalah ini benar, sepertinya aku perlu merencanakan dengan benar. Seorang elit Douzun itu benar-benar sedikit terlalu kuat untuk diriku yang sekarang. Bahkan jika saya menggunakan pemusnahan teratai api terkuat, kemungkinan saya tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya. Bagaimanapun, perbedaan antara Douzun dan Douzong sangat besar. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia berpikir sampai saat ini. Tatapannya dengan dingin mendarat di Han Feng. Dia segera melambaikan tangannya, dan api hati yang jatuh sekali lagi menyapu yang terakhir sebelum memasuki botol giok.
Nyala api dengan cepat naik dan menggumpal menjadi segel api di mulut botol. Mudah-mudahan apa yang Anda katakan itu benar. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Suara sedingin tulang dipancarkan dari mulut Xiaoyan, dan ditransmisikan ke dalam botol giok itu, menyebabkan Han Feng bergetar hebat. Xiaoyan perlahan menutup matanya setelah melempar botol giok ke cincin penyimpanannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah memulihkan kekuatannya. Hanya setelah dia menyelesaikan masalah di tempat ini, barulah dia dapat menjelajahi Central Plains dan menemukan metode baginya untuk menerobos ke kelas Douzong. Ruangan itu sekali lagi menjadi sunyi, setelah Xiaoyan memasuki kondisi pelatihannya. Sebuah cahaya lembut berkedip sedikit, dan perlahan-lahan mengeluarkan kegelapan di dalam. 2 hari berlalu dengan cepat, saat Xiaoyan memulihkan diri di dalam ruang pelatihan. Selama 2 hari ini, klan Han juga telah menyiapkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan. Setelah itu, mereka menginstruksikan Han Sui untuk mengantarkan mereka ke kamar Xiaoyan. Xiaoyan menutup pintu sekali lagi setelah mendapatkan bahan obat. Orang luar hanya bisa merasakan panas yang merembes ke luar ruangan. Namun, karena perintah yang dikeluarkan Han Qi beberapa waktu lalu, tidak ada yang berani mengganggu Xiaoyan. Ini memungkinkan dia untuk tinggal di lingkungan pelatihan yang sangat sunyi. Batas 3 hari yang dikeluarkan oleh klan Hong telah tiba saat pintu ini ditutup. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 128. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.